Baik, karena sudah jam 7, kita mulai aja mungkin ya Pak Riki. Boleh, Mas Tidina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Balik lagi kita seperti biasa mengadakan webinar ya setiap harinya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini kita webinar temanya itu mengenai dasar-dasar trading forex ya untuk pemula. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk aja langsung ke materinya. Dimulai dari Pak Riki, Master Riki. Silakan, Master Riki Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul dan kita menjalankan aktivitas seperti biasa teman-teman. Dan hari ini malam yang luar biasa kami kembali memberikan bimbingan edukasi trading forex bersama saya Riki Setiawan dari Didimex cabang Pekanbaru. Dan saya tidak sendirian, Bapak Ibu, juga ditemani dengan Mas Tidina juga dari Didimex Yogyakarta. Ya, mumpung suasana masih di dalam bulan Syawal ya, Bu Dina ya. Jadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini tema yang luar biasa diberikan oleh Didimex, memahami dasar-dasar trading forex ya. Jadi Bapak Ibu semuanya terima kasih yang sudah hadir untuk menambah ilmu dan wawasannya malam ini ya. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk share screen dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu, malam ini ya kita akan membahas 1 jam ke depan memahami dasar trading forex untuk pemula ya. Jadi ada beberapa bagian-bagian penting yang akan kita bicarakan malam ini. Yang pertama itu adalah kalau untuk dasar trading forex Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu trading. Terus mengapa kita harus melakukan trading ya, terus di mana aja kita bisa melakukan trading dan siapa saja pelaku dari pasar uang tersebut Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau kita lihat banyak banget di luar sana kita bicarakan tentang trading ya. Tapi banyak di antara kita sebelumnya belum paham, bagi terutama yang sudah mengenal industri trading forex, trading itu apa sih ya? Jadi banyak orang bertanya trading itu apa ya? Jadi trading itu sebenarnya berdagang, yang diperdagangkan itu setiap hari lebih kurang 24 jam waktu yang sudah disediakan di pasar forex. Dan trading ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan ya dalam suasana yang real seperti pertukaran mata uang. Nah, contoh misalnya kita sedang berada di Indonesia, Bapak Ibu pengen liburan ke Amerika, berarti Bapak Ibu kalau di Amerika itu udah pasti pakai mata uang dolar ya, dan sementara kalau di Indonesia itu kita memakai mata uang rupiah. Nah, ketika Bapak Ibu di money changer, ya itu Bapak Ibu harus tukarkan mata uang rupiah ke dolar supaya apa? Supaya bisa Bapak Ibu pakai di Amerika. Nah, secara tidak langsung pertukaran itu sudah kita lakukan, menukar uang Bapak Ibu ya itu sudah dikatakan dengan trading ya, trading forex gitu Bapak Ibu. Nah, kepanjangannya adalah forex exchange ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi baratnya kayak Bapak Ibu menukarkan uang gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam perdagangan forex. Nah, forex itu bentuk pendeknya dari forex exchange ya Bapak Ibu. Terus di sini Bapak Ibu
ya analogi kita sehari-hari adalah seperti yang sudah Ricky bilang, trading forex itu sama seperti kayak Bapak Ibu menukarkan uang. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang harus melakukan trading forex, ya. Mengapa orang harus melakukan trading forex? Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada tiga hal yang mesti kita harus pelajarin. Alasan mengapa banyak orang memulai bisnis trading forex, ya. Pertama, itu ada keuntungan dan kerugian. Ya, jadi sudah pasti Bapak Ibu ketika kita melakukan transaksi jual dan beli itu ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, di sini Bapak Ibu ya keuntungan dan kerugian itu sebenarnya di dalam transaksi bisnis trading forex ini itu bisa Bapak Ibu ambil keuntungan dan kerugian dan kita bisa batasi kerugiannya. Nah, justru Bapak Ibu di dalam trading forex ini yang paling kita cari itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan konsisten untuk profit ya, dan kita bisa membatasi kerugian yang sudah kita ambil. Nah, terus alasan orang untuk bisa memulai bisnis trading forex ini adalah likuiditas tinggi ya. Jadi beda dengan perdagangan konvensional Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu trading di trading di mata uang real ya, artinya Bapak Ibu melakukan pertukaran secara fisik itu kita membutuhkan waktu ya untuk penukarannya. Kadang tempat untuk penukarannya itu tidak selamanya 24 jam buka. Nah, justru di trading forex ini Bapak Ibu likuiditasnya sangat tinggi, artinya di sini Bapak Ibu kita selama lebih kurang 24 jam transaksi jual dan beli ini ada di pasar forex, itu kapan aja Bapak Ibu bisa jual. Boleh malam, ya, siang hari, pagi hari, sore hari, itu bisa bebas ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus menunggu harus malam hari untuk terjual, tidak ya. Jadi kapan aja Bapak Ibu bisa jual. Nah, jadi di pasar forex ini Bapak Ibu itu bukannya 24 jam dan di sini Bapak Ibu tinggal memanfaatkan aja peluang yang tadi ya, yang sudah Ricky bahas adalah keuntungan. Nah, keuntungannya itu bisa Bapak Ibu bisa targetkan berapa satu hari. Terus yang ketiga adalah market dan produk yang luas. Ya, jadi Bapak Ibu banyak orang ya ratusan produk-produk yang dipilih, bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu ya pasangan mata uang, ada dolar, ya terus ada mata uang yen, terus ada forex, ada emas dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu cuan gitu. Nah, di sini kita banyak analisa-analisa tentang transaksi jual dan beli yang nantinya ketika Bapak Ibu sudah bergabung di perusahaan kita di PT Didimax, kita akan memberikan signal secara gratis dan Bapak Ibu bisa mendapatkan peluang bisnis trading itu ya, dengan tidak hanya melalui forex saja tetapi bisa dengan produk-produk yang lain seperti gold, saham ya, indeks dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu kondisikan dengan keadaan keuangan Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi ini alasan kenapa orang banyak memilih bisnis trading forex. Jadi kerugiannya itu bisa kita batasin. Nah, selama ini kan kita selalu berbicara, wah ternyata trading forex itu rugi selalu ya. Nah, ternyata tidak. Kita bisa mengantisipasi kerugian dengan menerapkan money management yang ada Bapak Ibu ya. Nah, terus Bapak Ibu yang mesti kita lakukan adalah ketika Bapak Ibu sudah mengerti tentang trading itu apa, terus alasan Bapak Ibu memilih trading forex itu apa, ya. Sekarang kalau kita berbicara di mana kita bisa melakukan trading forex ya Bapak Ibu. Nah, jadi minat investasi forex semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, jadi jika Bapak Ibu sebagai pendatang baru dalam bisnis ini, mungkin Bapak Ibu akan sedikit mengalami kebingungan ya, di mana tempat melakukan trading forex yang tepat ya.
Bahkan banyak perusahaan yang menawarkan layanan ini dan masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu harus lebih cerdas dalam memilih platform trading yang tepat supaya Bapak Ibu tahu langkah awal untuk memulai bisnis trading ini dari mana brokernya. Nah, salah satunya adalah kalau kita bicara tadi broker forex, apa itu broker forex? Jadi broker forex itu adalah pihak yang mempertemukan antara dealer dan trader untuk melakukan transaksi forex. Ya, jadi broker sendiri itu bisa berupa perusahaan atau lembaga atau agen atau komunitas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seiring dengan minat yang bertambah, maka Bapak Ibu mencari broker forex yang stylish dan paling terpercaya yang terkadang banyak di antara kita yang relatif membingungkan terutama bagi pendatang baru. Apakah kita memilih trading forex yang dari broker luar atau kita memilih broker forex yang dari lokal. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu untuk melakukan trading forex, ya Riki menyarankan Bapak Ibu pilihlah broker forex yang sudah ada legalitas, ya sudah ada legalitas dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni PT Didimex, ya Bapak Ibu. Nah, jadi PT Didimex salah satu broker lokal yang sudah berdiri dari tahun 2000. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu nanti searching di Google, wah pengen tahu tentang Didimex itu seperti apa, silakan Bapak Ibu buka nanti melalui websitenya Didimex ya, www.didimex.co.id. Nah, dalam memilih legalitas broker Bapak Ibu, seperti yang saya sudah bilang, banyak di antara kita broker-broker juga yang mohon maaf kadang lebih nyaman di broker luar ya. Broker luar, tetapi broker luar itu jangan hanya sembarang broker luar Bapak Ibu. Itu harus punya legalitasnya juga. Apakah brokernya itu memiliki sertifikat ataupun legalitas di negaranya tersebut ya. Jadi upayakan kita memilih broker yang mohon maaf ketika kita transaksi jual dan beli penarikannya cepat, ya depositonya cepat, ada pelayanan kepada kita dan lain sebagainya ya. Jadi mau pilih broker luar ataupun broker lokal itu kita kembalikan ke Bapak Ibu semua. Tetapi kalau untuk yang lokal sendiri kita percayakan kepada PT Didimex yang sudah dari tahun 2000 Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui adalah dalam memilih broker itu ada beberapa selain dari Bapepti khususnya untuk PT Didimex sendiri Bapak Ibu adalah rekening terpisah ya. Jadi rekening terpisah atau yang biasa kita sebut dengan secret account ya. Jadi itu adalah rekening yang terpisah yang dimiliki oleh broker forex di mana rekening ini memisahkan antara dana perusahaan dengan dana para trader. Nah, jadi keberadaan secret account ini sangat penting untuk broker forex dan juga tentu para tradernya. Jadi ini untuk memastikan keamanan dana trader baik klien dari perusahaan agar tidak tercampur dengan dana operasional perusahaan. Makanya di sini ada namanya PT Clearing Berjangka Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga pastikan transfer dananya itu harus melalui rekening secret yang sudah disepakati oleh Clearing Berjangka Indonesia. Nah, terus Bapak Ibu apa saja? Nah, rekeningnya banyak ya, ada 5 rekening. Nah, untuk informasi perusahaan broker sendiri Bapak Ibu, yang PT Didimex Berjangka ini kantor pusatnya sudah berada di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa cabang resmi, ada Pekanbaru, Jogja, ya, terus Makassar, terus ada Jakarta, ya, terus juga ada yang lagi running nanti pembukanya di Bali Bapak Ibu. Nah, jadi nomor izinnya sudah ada Bapak Ibu tinggal lihat. Nah, ini adalah rekening terpisah tadi yang Riki bilang. Ada beberapa bank seperti Bank CIMB Niaga, BCA, Bank Mandiri, sama Bank BNI. Dan pastikan ketika Bapak Ibu memilih broker untuk via depositnya adalah yang IDR ya, yang nomor rekeningnya sudah terdaftar di secret account ya Bapak Ibu ya. Nah, ada satu tambahan itu adalah Bank Arta Graham.
Oke, Bapak Ibu. Nah, terus ketika Bapak Ibu sudah ngecek perusahaannya, ya sudah ngecek rekening terpisah atau second account, Bapak Ibu harus cek juga fisik kantornya, ya apakah ada kantor fisiknya enggak. Kadang kita hanya ditelepon melalui WhatsApp ataupun media sosial, tapi kita tidak dikasih tahu kantornya di mana. Nah, itu harus Bapak Ibu cek ulang lagi sebelum Bapak Ibu berinvestasi, ya. Jadi betul-betul ketika kita melakukan transaksi trading forex ini dicek dulu semuanya Bapak Ibu, ya. Kalau sudah fix baru Bapak Ibu mulai, ya, untuk berinvestasi. Nah, terus Bapak Ibu forex, ya, forex atau pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing ini Bapak Ibu sudah diperdagangkan itu 24 jam. Jadi ada marketnya Bapak Ibu, ya. Jadi nanti ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu untuk transaksi jual dan beli di pasar forex, ya. Nah, jadi pasar forex ini 24 jam. Nah, jadi 24 jam itu dibagi dari beberapa pasar, ya. Itu diantaranya adalah pasar New York, ya, itu bukanya jam 7 malam. Nah, ada lagi pasar London, ya, terus ada pasar Tokyo dan ada pasar Sydney. Jadi pasar ini silih berganti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal memanfaatkan waktu terbaik untuk Bapak Ibu bisa melakukan trading forex, ya, ataupun gold. Nah, kadang kalau kita biasanya sebagai orang yang super sibuk, ya, kita tidak memiliki waktu di pagi hari, Bapak Ibu boleh ambil peluangnya di malam hari di market Amerika atau New York, ya. Terus kalau Bapak Ibu tidak sempat di malam hari, ada waktunya siang hari, ya, atau pagi hari, boleh ngambil di market Tokyo ataupun di market London. Nanti kita akan bahas sesi-sesi ini untuk di webinar selanjutnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah waktu perdagangan forex selama 24 jam Bapak Ibu bisa memilih market yang Ricky sebutkan tadi Bapak Ibu, ya. Nah, jadi trading forex itu seperti apa sih transaksinya? Nah, banyak di antara kita mungkin yang pemula bertanya, ada strategi namanya peluang dua arah, ya. Jadi strategi peluang dua arah ini sama seperti kayak Bapak Ibu berdagang di pasar konvensional. Contoh misalnya kita melakukan transaksi buy misalnya atau beli, ya. Jadi beli ini adalah kalau dalam bahasa kamus tradingnya itu adalah open buy, ya. Open buy berarti beli di harga murah dan ketika harga naik nanti Bapak Ibu bisa liquid, ya, ataupun Bapak Ibu bisa jual. Nah, jadi atau close position, ya. Nah, contoh misalnya kita ibaratkan dengan kita beli harga emas, ya, atau harga yang sedang lagi berjalan sekarang. Harga emas di pasaran sekarang nilainya itu katakanlah fisiknya adalah 2.200.000, ya. Ketika misalnya harga emas naik 2.300.000, berarti Bapak Ibu sudah bisa close posisi, ya. Nah, berarti keuntungan Bapak Ibu antara harga beli dengan harga jual itulah selisih yang bisa Bapak Ibu ambil. Nah, jadi di sini ada namanya strategi bullish. Artinya strategi bullish ini adalah strategi harga untuk naik, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan momen ketika harga naik adalah untuk open buy. Nah, jadi transaksi dua arah ini selain dari open buy, kita juga bisa open sell. Jadi open sell itu adalah mengharapkan ketika harga sudah mengalami titik jenuh untuk dia tidak kuat naik lagi, itu harga bisa jatuh, ya. Jadi peluang dua arah yaitu open sell atau strateginya adalah bearish strategi, ya. Jadi bisa memanfaatkan harga koreksi. Jadi kalau harga koreksi itu harga yang sudah turun, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluangnya. Nah, peluang dua arah ini akan kita bantu Bapak Ibu untuk memberikan panduan signalnya melalui grup-grup yang sudah kita sediakan. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk, ya, deposit, dan Bapak Ibu tinggal ikutin arahan dari mentor-mentor yang sudah membagikan signal bullish strategi atau bearish
strategi ya. Nah, jadi peluang dua arah ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk momen Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, tips dari saya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu memulai trading forex ya. Nah, salah satu adalah pondasi yang pertama Bapak Ibu harus belajar atau berlatih di akun demo ya. Oke, di dalam akun demo itu Bapak Ibu nanti akan diajarin pondasi di mana Bapak Ibu bisa melatih mindset, melatih psikologis, ya melatih money management dan sama time management. Jadi demo akun itu sangat penting ketika Bapak Ibu memulai dasar trading forex ya. Tanpa demo akun, tanpa belajar dulu, Bapak Ibu tidak akan paham tentang risk management, tentang psikologis ataupun waktu trading yang terbaik itu di jam-jam berapa aja. Jadi butuh adalah demo akun. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti boleh download MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 sebagai platform trading Bapak Ibu. Kalau untuk di DMAX kita memakai platform MetaTrader 5. Nah, terus apalagi yang harus Bapak Ibu lakukan? Ikutin pelatihan. Jadi pelatihannya itu bisa melalui webinar, bisa melalui seminar, ya bisa melalui Bapak Ibu datang langsung ke kantor cabang resmi kita ya, atau offline edukasi ya. Jadi ikutin pelatihannya terus ya. Selagi Bapak Ibu masih punya waktu, Bapak Ibu latih dulu pondasinya. Setelah itu apalagi Bapak Ibu nanti kita ajarin belajar mencari tren ya, belajar untuk membuat support dan resisten ya. Nanti ada pembelajarannya, metodenya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sudah fix, sudah mahir belajar demo akun, baru yang kedua Bapak Ibu adalah buka akun real ya. Jadi buka akun real ini tinggal Bapak Ibu kontak ya sales yang mengundang Bapak Ibu hari ini yang ikut webinar hari ini. Terus caranya gimana? Bapak Ibu tinggal registrasi pembukaan rekening di DMAX ya. Jadi syaratnya tinggal Bapak Ibu registrasi. Setelah itu Bapak Ibu deposit. Nah, deposit ke rekening terpisah atas nama PT di DMAX, rekening secret account yang sudah Riki sampaikan tadi. Ada 4 bank tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah punya akun real, apalagi ya Bapak Ibu tinggal memilih produk. Ya, tinggal memilih produk yang akan Bapak Ibu transaksikan. Ya, bisa transaksinya trading forex, bisa emas, bisa saham dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu nanti kita akan buat SOP trading atau trading rules-nya supaya Bapak Ibu nanti benar-benar bisa menguasai ilmu trading ini dengan bagus. Nah, kedepannya kita berharap dengan Bapak Ibu berlatih demo akun dan sudah buka akun real, Bapak Ibu bisa menjadi trader profesional. Ya. Nah, terus yang terakhir adalah jangan lupa Bapak Ibu untuk merekap jurnal trading. Jadi jurnal trading ini penting supaya Bapak Ibu bisa melihat evaluasi hasil transaksi Bapak Ibu selama 1 bulan. Apakah profit atau rugi ya. Kalau misalnya rugi berarti Bapak Ibu harus evaluasi lagi, berarti kerugiannya itu di mana gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah profit, sudah mendapatkan konsisten profit, saran saya lebih ditingkatkan lagi untuk pemahaman dan bisa Bapak Ibu untuk WD konsisten ya. Nah, jadi ini adalah langkah awal untuk Bapak Ibu memulai trading forex ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dengan apa yang saya sampaikan ini dasar-dasar trading forex ya, langkah awal untuk memulai trading forex bisa Bapak Ibu cermati, dan Bapak Ibu jangan sungkan kalau ada sesuatu hal yang mungkin kurang paham, Bapak Ibu bisa setidaknya untuk belajar melalui DDMax ya sebagai platform broker Bapak Ibu semua ya. Mungkin itu aja Mbak Dina yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari Mbak Dina silahkan. Oke, baik Master Riki, mantap banget apa namanya materinya, daging semua ya Pak. Siap. Eh, ini juga apa namanya dari saya nggak banyak karena tadi udah
disampaikan oleh Master Ricky, udah jelas banget ya dari awal sampai akhir. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen. Oke, saya nambahin aja ini, nambahin aja karena tadi udah dijelasin dari awal sampai ini ya sama Master Ricky. Oke, kita mulai lagi aja. Nah, kata siapa sih belajar trading forex itu sulit, gitu kan ya? Kata orang yang nggak mau belajar, kayak gitu, itu pasti sulit. Oke, jadi saat ini trading forex itu menjadi sebuah bisnis yang banyak diminati orang, gitu kan? Apalagi semenjak COVID itu banyak banget orang yang beralih ke bisnis trading forex karena bisnis trading forex ini stagnan ya, stabil, gitu kan? Yang mana banyak bisnis-bisnis yang oleng, gitu kan? Yang mulai oleng saat saat apa namanya COVID, tapi apa namanya orang-orang yang bertrading forex, alhamdulillah banyak yang survive gitu kan ya. Nah tapi nggak sedikit juga banyak yang masih bingung gimana sih cara mulai trading forex itu dari mana kayak gitu. Nah, jadi trading forex itu merupakan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan secara online ya. Secara umum, aduh bentar ya, digangguin, maaf. Oke. Secara umum, trading forex itu merupakan perbandingan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain yang kemudian membentuk suatu valuta ataupun kurs. Ya, trading forex merupakan suatu kegiatan perdagangan mata uang asing dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, trading forex ini sebenarnya ya dagang gitu kan, dagang jual beli. Cuman bedanya yang ditransaksikan, yang diperjualbelikan itu hanya nilai kontrak suatu mata uang asing kayak gitu. Nah, pasar forex ini buka 24 jam dari hari Senin sampai hari Jumat dengan pelaku pasar yang sangat beragam, mulai dari bank-bank multinasional, bank-bank sentral, perusahaan besar, pemerintahan negara, institusi keuangan, spekulan, dan lain sebagainya. Nah, kita itu adalah sebagai ya trader retail gitu kan, sebagai trader yang hanya mengikuti apa namanya, aduh maaf ya saya digangguin ya. Jahil orangnya ya Mbak Dina ya. Ini hanya trader retail ya, trader retail yang mana apa namanya hanya mengikuti pergerakan dari penggerak pasar ya, yaitu pelaku-pelaku pasar yang tadi ya. Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Master Ricky ya. Gitu. Nah, karena luas dan mengglobalnya pasar pasar forex itu menjadi pasar tempat perputaran uang paling besar. Makanya peluangnya itu sangat besar di trading forex ya. Perputarannya besar, peluangnya pun besar. Tapi gimana sih caranya gitu kan ya supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar itu, peluang yang besar itu ya kita tentunya harus belajar. Nah, belajar forex bagi pemula. Yang pertama itu mengenal istilah-istilah dalam trading forex. Nah, dengan kamu mengenal istilah-istilah trading forex, maka kamu akan mudah untuk mempelajari serta menganalisis pasar forex. Ada banyak sekali istilah-istilah dalam trading forex, diantaranya seperti spread, currency, bid, ask, pip, dan lain sebagainya. Itu kan banyak banget ya istilah-istilah dalam trading forex. Tapi nanti lambat laun pun Bapak Ibu juga bakalan mengerti, bakalan paham gitu kan ya nanti next istilah-istilahnya itu seperti apa. Lalu yang kedua, pilih broker yang tepat. Nah, broker ini merupakan lembaga yang menjembatani seorang trader dengan pasar forex. Jadi seorang trader retail seperti kita, seorang trader yang hanya mengikuti pergerakan harga gitu kan ya, bukan yang menggerakkan pasar. Nah, kita itu butuh yang namanya broker gitu kan. Broker ini yang menjembatani seorang trader dengan pasar forex yang bisa membantu kita untuk bisa trading ke pasar forex kayak gitu kan.
Nah, teliti dan analisis setiap broker yang akan kita gunakan sebelum berbisnis trading forex. Nah, pastikan broker yang dipilih itu adalah broker yang terpercaya, gitu kan? Broker yang terpercaya, yang mana keamanan dananya aman, WD-nya gampang, gitu kan ya. Terus juga legalitasnya sudah jelas kayak gitu, seperti di Dimex. Nah, kalau di Dimex sudah tidak diragukan lagi ya, karena dia sudah legal, sudah terdaftar juga di Bapepti, jadi semuanya aman kayak gitu, aman dan terpercaya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kenali cara kerja dalam trading forex. Nah, trading forex itu adalah aktivitas membeli dan menjual mata uang asing dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perbedaan nilai tukar mata uang tersebut. Nah, mata uang yang diperdagangkan itu selalu dalam bentuk berpasangan ya. Jadi misalkan pasangan euro USD yang merupakan nilai tukar euro terhadap dolar Amerika kayak gitu. Jadi misalkan kita membeli euro USD, berarti kita membeli euro menggunakan USD dan sebaliknya kayak gitu. Kita sell atau jual euro USD, berarti kita menjual euro untuk mendapatkan dolar kayak gitu. Nah, trading forex itu memiliki sistem transaksi dua arah, yaitu buy dan sell. Jadi enaknya trading forex ini ketika harganya naik, maksudnya ketika harganya akan naik kita bisa membeli, dan ketika harganya akan turun kita bisa menjual kayak gitu kan, untuk mendapatkan keuntungan. Buy atau ketika harganya lagi murah nih kita membeli gitu kan, untuk mendapatkan harga ketika harganya naik kita dapatkan keuntungan kayak gitu. Dan sell menjual ketika harganya sedang mahal, jadi ketika harganya lagi mahal kita jual gitu kan ya. Nah, sama seperti perdagangan pada umumnya kan, misalkan kita cek sekarang harga emas gitu kan, harga emas lagi mahal nih, kan nggak mungkin kita beli gitu kan karena harga emasnya lagi mahal gitu, tentu saja kita pasti jual kayak gitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah mempelajari analisa pasar. Mempelajari analisa pasar dalam trading forex ini penting banget gitu ya, karena analisa pasar itu membantu kita untuk membuat keputusan trading yang lebih tepat dan lebih akurat lagi kayak gitu. Nah, analisa pasar itu membantu kita untuk memahami pergerakan harga di pasar forex dan bisa memprediksi arah pergerakan harga selanjutnya gitu. Nah, dalam analisis pasar itu juga ada dua jenis analisa yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah analisa teknikal. Itu analisa yang dibuat berdasarkan kebiasaan pasar sebelumnya gitu. Jadi kita bisa cek grafik harga yang ada di MetaTrader 5 gitu kan seperti apa. Nah, itu kebiasaan marketnya tuh seperti apa sih. Nah, atau bisa disebut kayak support resisten ya, harga tertinggi harga terendahnya itu di mana sih. Nah, itu kita bisa analisa analisa teknikal, yaitu disebutnya berdasarkan kebiasaan pasar sebelumnya. Nah, yang kedua itu analisa fundamental, yaitu analisa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti kondisi ekonomi dan politik di berbagai negara, serta analisa sentimen yang memperlihatkan bagaimana pandangan pasar dan pelaku trading terhadap suatu hal yang dapat mempengaruhi nilai pasangan mata uang tersebut kayak gitu. Jadi seperti kayak kemarin kan, minggu kemarin hari Jumat itu ada news atau berita NFP ya, itu kan sangat berpengaruh juga dalam pergerakan pasar kayak gitu. Terus juga ada sebelumnya, di hari sebelumnya juga ada FOMC. FOMC itu apa? Rapat ya, kalau bahasa awamnya tuh rapat di Amerika kayak gitu kan ya. Di Amerika itu rapatnya seperti apa, membahas mengenai suku bunga dan lain sebagainya, itu kan ya mempengaruhi mata uangnya, nilai mata uangnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga dalam mencari keuntungan di dalam bisnis trading forex kayak gitu. Lalu yang kelima adalah pahami resiko trading. Nah, trading forex itu perlu diingat bahwa trading forex itu adalah bisnis yang mana ada untung dan juga ada ruginya. Jadi seorang trader pemula itu sebaiknya mulai belajar untuk menetapkan batas kerugian atau stop loss yang paling sesuai dengan profil manajemen resiko
Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk membatasi kerugian trading. Nah, trader pemula juga sebaiknya menentukan target keuntungan atau take profit yang dapat membantu mengambil keuntungan ketika harga bergerak sesuai dengan analisa. Jadi dalam trading forex itu kan sudah dikasih fasilitas yang namanya stop loss dan take profit. Nah, kita sebagai trader yang mana kita itu trader retail yang hanya mengikuti pergerakan pasar aja kayak gitu kan ya, ngikutin trennya aja. Nah, kita wajib untuk menggunakan stop loss dan take profit kayak gitu. Karena kita bukan penggerak pasar gitu kan, kita nggak bisa menggerakkan pasar mau kemana, kita hanya mengikuti aja kayak gitu kan ya, ngikutin pergerakan pasar mau kemana gitu. Makanya kita harus membatasi stop loss ataupun take profitnya supaya trading kita lebih aman dan lebih profitable kayak gitu. Nah, kita juga mesti disiplin mengevaluasi perkembangan trading kita secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, pastikan juga kita telah memahami potensi resiko yang mungkin akan muncul agar dapat meminimalisir kerugian di masa yang akan datang. Gitu. Jadi perlu kita evaluasi lagi, misalkan nih kenapa nih hari ini loss kayak gitu kan, lossnya kenapa, profitnya pun kenapa kayak gitu kan ya, kenapa bisa buy, kenapa bisa sell, itu kita harus evaluasi terus perkembangan trading kita secara terus menerus kayak gitu, supaya ya nanti nextnya kita nggak melakukan kesalahan yang sama kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah buat jurnal trading dan terus mengasah skill. Nah, penting untuk kita selalu membuat jurnal trading ya, agar kita tuh mengetahui perkembangan trading kita ya. Kenapa sih yang tadi saya bilang, kenapa kita harus buy, kenapa harus sell di sini kayak gitu ya. Terus kapan kita waktunya buy, kapan kita waktunya sell, kita harus mengetahuinya kayak gitu kan. Dan harus kalau bisa gitu kan dibuat jurnal trading tuh jadi kayak catatan apa aja sih, kita trading apa aja sih hari ini kayak gitu kan. Nah, ini hasilnya apa profit ataupun loss. Kalau loss kenapa, kalau profit kenapa kayak gitu kan. Jadi nanti ketika misalkan loss, oh saya loss nih karena begini begini begini. Nah, kita bisa tahu gitu loh, nanti nextnya kita nggak akan seperti itu lagi kayak gitu. Kita jadi bisa menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi trading kita ke depannya kayak gitu. Nah, lalu asah terus skill trading kita ya, agar trading kita itu semakin mantap kayak gitu kan ya. Perlu diingat bahwa dalam trading itu adalah bisnis yang mana kita itu harus selalu terus belajar gitu kan. Jadi setiap hari harus belajar gitu. Saya pun sama, masih terus belajar. Makanya kita di sini bareng-bareng sharing-sharing, itu bukan untuk menggurui, tapi kita hanya sharing, dan semoga kita bertambah ilmu tradingnya kayak gitu kan ya. Saya dapat ilmu dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga ya kita saling-saling memberikan ilmu gitu kan ya, kita saling mengasah trading, mengasah skill trading kita kayak gitu. Itu aja mungkin sedikit yang saya tambahin. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di kolom chat ya tadi. Baik. Mohon maaf ya tadi digangguin sama rekan saya. Boleh Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini, silakan kalau ada yang pengen ditanyakan. Hari ini kita spesial discuss tentang dasar-dasar trading forex ya Bapak Ibu. Jadi apa yang misal kalau tidak paham silakan di chat di kolom pertanyaan kita. Nah, pastinya Bapak Ibu yang disampaikan sama Mas Cidina dan malam hari ini adalah bekal untuk Bapak Ibu bisa menjadi seorang trader yang sukses nanti ke depannya ya, dengan memahami dasar-dasar analisa trading forex ini. Boleh Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya silakan.
Oke, Malu-malu nih, ada ada malu-malu. yang mau ditanyakan silakan. Jadi Bapak Ibu trading forex ini platformnya banyak. Jadi Bapak Ibu boleh download nanti selepas webinar ini di Play Store MT5 MetaTrader 5 dan hubungi kontak person yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir malam hari ini supaya kita bisa belajar lebih maksimal lagi di masa yang akan datang. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Dina Ah, boleh. dari Bapak ini ya, Bapak Syamsuddin. Apa sih perbedaan trading forex dengan binary option? Nah, ada yang bisa Mbak Dina sampaikan, boleh? Oke. Beda di produknya ya. Iya, betul. Kalau Trading forex misalkan dengan ya, binary option. jadi banyak sekali trading ya di apalagi di Indonesia ini kan lagi viral ya yang namanya trading gitu kan. Oh, trading ini bla 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 segala macam. Nah, sebenarnya trading itu banyak banget gitu kan. Ada trading saham, ada trading kripto, ada trading forex, ada trading binary option kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, antara binary dan juga forex itu beda. Kalau trading sendiri, trading itu bahasa bahasa kitanya itu dagang gitu kan ya. Jadi kayak misalkan di pasar itu trader juga gitu kan. Cuman bedanya apa? Produknya mereka dagang sayur, dagang daging kayak gitu kan ya. Nah, kalau kita trader forex yaitu dagangnya dagang forex kayak gitu kan. Jual belinya mata uang asing. Nah, kalau binary option yaitu produknya ya option kayak gitu. Jadi beda walaupun sama-sama trading tapi perdagangannya atau produknya itu beda gitu. Baik, gitu ya Pak Samsudin. Saya tambahkan sedikit. Kalau untuk trading forex atau kita kenal dengan forex spot itu adalah berkaitan dengan waktu trading sebenarnya. Jadi kalau binary option itu waktu tradingnya uh, terbatas ya. Jadi waktu trading itu bisa 30 menit. Jadi kalau misalnya contoh misalnya nih kalau misalnya Pak Samsudin trading di binary option ya. Contoh misalnya kita melakukan trading selama 1 menit, 5 menit, atau 30 menit. Nah, kalau misal kita contoh di waktu 5 menit, ya kalau di trading binary option, ya mau untung atau rugi itu langsung di close dalam waktu 5 menit. Jadi kita terbatas di jumlah waktu trading kita atau time frame kita. Nah, jadi contoh misalnya harga naik, ya berarti kalau naik ya kita profit gitu. Nah, tapi kalau misalnya harga jatuh, mau akumulasi profit atau rugi secara 5 menit itu dia langsung cut system ya. Nah, beda dengan forex spot. Nah, kalau forex spot ini biasanya kita trading berdasarkan time frame waktu dan itu tidak dibatasi keuntungan dan tidak dibatasi kerugian kita. Contoh misalnya kita pengen transaksi di mata uang ya ataupun kita pengen transaksi di emas. Nah, ketika Bapak Samsudin atau yang lainnya buka open posisi di harga sedang lagi running dan ternyata pengen mengharapkan kenaikan 1 jam dan pada saat itu harga jatuh ya itu kan kalau harga jatuh Bapak Ibu kan sudah beli nih harga jatuh berarti kan rugi ya. Nah, ketika rugi itu akan ada apa namanya tidak akan ada keterbatasan waktu di sana gitu. Jadi akan ada waktu yang harga naik lagi 1 jam yang akan datang. Jadi bisa dianalisa 1 jam yang akan datang. Jadi tidak langsung di-cut sistem ya. Nah, jadi itu bedanya mungkin di cara penyelesaian likuiditasnya ya. Kalau yang di binary option itu cepat berdasarkan waktunya. Kalau di forex yang sedang kita lakukan itu bisa Bapak Ibu memilih harian mau yang mingguan ataupun yang mau 1 jam atau intraday ya. Jadi tidak dibatasi kerugiannya. Nah, tinggal Bapak Ibu yang mengelola keuangan apakah untung atau rugi saat itu gitu. Ya, mungkin itu Pak Samsudin penjelasan tambahan dari saya. Nah, terus ada lagi ini dari Ibu Eki ya, dari Ibu Eki. Pertanyaannya
apakah seorang trader pemula bisa sukses menjadi seorang trader profesional? Nah, jawabannya gimana, Mbak Dina? Oke. Nah, apakah saya sudah pernah rugi nih trader pemula misalnya ya? Apakah saya bisa sukses menjadi seorang trader profesional? Nah, silakan ada yang bisa dijawab, Mbak Dina. Eh, Trading forex itu dilakukan oleh siapapun, mau nggak memandang umur, nggak memandang usia, nggak memandang pendidikan, nggak memandang gender. Jadi siapapun itu bisa, asalkan apa, mau aja, mau belajar gitu. Jadi seorang trader pemula bisa sukses gak gitu kan, bisa menjadi trader yang profesional enggak. Trader profesional pun awalnya ya dari trader pemula gitu kan. Eh, jadi step by step itu pasti bisa gitu loh, kalau misalkan apa, mau belajar. Jadi nggak ada yang instan. Toh kayak misalkan guru aja gitu kan, seorang guru atau misalkan dokter gitu kan ya, mereka kan nggak tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi guru kan, nggak, tapi ada prosesnya, belajar dulu, apa, sekolah yang tinggi dulu kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, trader juga sama, sebuah profesi yang mana ya harus belajar kayak gitu. Bisa. Oke, itu dia Bu Eki ya. Jadi bisa. Jadi kapanpun asalkan ada niat dan kemauan untuk belajar trading, semuanya bisa. Nah, bahkan saya punya salah satu customer yang dari ibu rumah tangga itu bisa sukses, dari ibu rumah tangga aja dia bisa menghasilkan cuan trading dari aktivitas yang dilakukan. Bahkan dia sebagai ibu rumah tangga ya, apalagi kita yang di luar sana Bapak Ibu pekerjaannya ya tidak memandang gender ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya bisa sukses di trading forex. Yang paling penting adalah pahami betul ketika Bapak Ibu pengen menjadi seorang trader sukses, itu adalah upgrade skill setiap hari, mau belajar menimba ilmu dan siap menerima resiko ketika Bapak Ibu berbisnis investasi ini ya. Jadi jadikan trading forex ini adalah sebuah bisnis ya. Jadi untuk masa yang lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu aja ya Bu Eki. Ada lagi teman-teman dari partisipan yang sudah hadir, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada ya. Silakan kita sharing-sharing di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mungkin kurang paham, ya boleh ditanyakan lagi. Ya, di sini ada beberapa partisipan juga yang hadir dari Aceh, ya, dari Kalimantan juga. Ya, selamat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Webinar kita bukan hanya di hari Senin aja, tapi hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, kita setiap hari jam 7 malam selalu mengadakan webinar dengan tema yang berbeda-beda ya. Jadi pastikan Bapak Ibu besok juga tetap hadir mengikuti webinar kita jam 7 malam dengan tema yang berbeda lagi. Dan kita juga memberikan edukasi secara berkelanjutan buat Bapak Ibu yang pengen menjadi trader profesional ya. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada Mbak Dina, mungkin ada kesimpulan yang bisa kita berikan malam ini Mbak Dina. Ya, jadi apa, belajar trading forex itu sebenarnya ya mudah gitu kan ya, asalkan ya kitanya mempermudah jangan diperibet ya. Dan asal yang kedua apa, asalkan mau gitu kan, mau belajar, mau apa namanya, ya terus belajar, terus mengasah skill tradingnya. Apa, nggak ada kata instan gitu, bahkan mie goreng aja, mie instan aja harus dimasak dulu gitu kan sebelum dimakan, apalagi trading forex gitu kan ya. Harus terus belajar, terus menimba ilmu kayak gitu. Semuanya udah jelas tadi, udah sebutin ya, step by stepnya sama Mas Tariki tadi udah dijelasin banget, dari apa itu trading forex dan sampai ke tips-tipsnya juga kayak gitu. Mungkin buat Bapak Ibu juga yang di rumah, yang kalau misalkan mau belajar langsung, bisa hubungi Mas Tariki, ataupun kalau yang di daerah Jogja boleh di Demek Jogja ya, di Jalan Pangeran Diponegoro kayak gitu, ke kantor.
Baik ya. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen gabung trading forex bersama di Dimex, tinggal hubungin aja kontak person yang sudah menghubungi yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir malam hari ini. Ya, jangan lupa ketika Bapak Ibu sudah gabung di sini ya, terlebih dahulu harus pengenalan dulu di akun demo sebagai basic Bapak Ibu atau untuk belajar dasar trading forex ya. Nah, jadi dengan Bapak Ibu sudah belajar trading forex, sudah bisa memahami risiko dari usaha trading forex ini dan bisa mendapatkan peluang keuntungan, Bapak Ibu sudah bisa membuka akun trading di broker yang Bapak Ibu mau ya. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya ikutin langkah-langkah pembukaan akun, deposit dan cara withdrawal yang sudah diberitahukan oleh konsultan Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan webinar malam hari ini ya tentang dasar trading forex ada beberapa bagian-bagian tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Dina dan saya pribadi. Semoga bisa menjadi ilmu buat Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang salah dan janggal saya mohon maaf. Ya, terima kasih banyak atas Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar malam hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.